Budak Bayangan Bab 1081, Reruntuhan Danau. Segera, mereka mencapai pos terdepan tentara. Ada beberapa makhluk mimpi buruk yang menyerang mereka di jalan. Termasuk monster rusak yang sangat keji. Sunny mencabik-cabik monster itu dengan tangan yang ditenun dari bayangan, dan menebas monster itu secara pribadi dengan pisau. Diciptakan dengan cara yang sama. Saat ini, dia berusaha menghindari tangannya kotor, kebanyakan menggunakan manifestasi bayangan untuk membantai musuh. Sunny ingin mengasah dan menyempurnakan penguasaan manifestasinya, untuk itu ia perlu banyak latihan. Selain itu, dia merasa bahwa dia tidak perlu terlalu dekat dengan setiap kekejian terkutuk yang menghalangi jalannya. Mungkin karena sifat dari misinya saat ini sebagai pengintai yang menyendiri. Atau mungkin Sunny hanya mendapat kesempatan untuk kembali berhati-hati dan sembunyi-sembunyi setelah bertahun-tahun dipaksa memainkan peran sebagai pejuang garis depan. Bagaimanapun juga, dia berusaha untuk hanya memasuki jarak dekat dengan musuh jika dia yakin akan membunuh musuh dengan satu serangan. Biasanya satu serangan Sunny saja sudah cukup. Jika tidak, dia akan sepenuhnya menghindari konfrontasi. Pos terdepan tentara terletak di bawah tanah, mirip dengan depot pasokan yang pernah dia kunjungi di pusat Antartika. Namun, sebagai anggota unit pengintaian khusus, Sunny tahu betul di mana seluruh aset tentara disembunyikan. Lebih baik lagi, Antartika Timur tidak mempunyai masalah dengan komunikasi. Yah, kecuali gangguan panggilan yang biasa. Jadi dia bisa mengirim radio tentang kedatangan mereka terlebih dahulu. Sunny dan pilot MWP yang masih hidup bertemu dengan sekelompok Waken yang kurang tidur. Meskipun mereka tampak kelelahan, para prajurit tetap berdiri tegak dan memberi hormat kepadanya. Mata mereka menunjukkan sedikit rasa hormat. Ini lagi, Sunny disambut dengan tatapan seperti itu kemanapun dia pergi di Antartika, setidaknya di antara para prajurit. Pasukan pertama dan pasukan kedua kini digabungkan menjadi satu pasukan, tapi di dalamnya. Orang-orang yang berada di kuadran selatan sejak hari pertama rantai mimpi buruk diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Jumlah tersebut meningkat 10 kali lipat bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari kontingen Antarctic Center. Pusat Antartika telah menjadi medan perang yang paling menakutkan dalam operasi tersebut, dan hampir seluruh pasukan lapangan yang dikirim ke sana telah dimusnahkan. Hanya ada beberapa orang yang selamat di sana-sini, kebanyakan dari mereka termasuk di antara korban luka yang dievakuasi. Tak perlu dikatakan lagi, Sunny adalah seorang veteran dari pusat Antartika dan seorang ascendet. Itulah sebabnya sebagian besar tentara memperlakukannya dengan hormat. Tuan Sunles, Tuan, dia mengangguk ke pesta penyambutan dan menyerahkan pilot MWP kepada mereka. Wanita muda itu berhasil mengimbanginya dalam perjalanan menuju pos terdepan, tapi sekarang setelah mereka mencapai tempat aman, dia tampak berada di ambang kehancuran. Tentu saja, itu sama sekali tidak mengejutkan. Sunny menghela nafas dan melirik ke arah yang bangkit. Tenang saja, jaga baik-baik Letnan. Oh, dan ngomong-ngomong, aku sudah membuka jalan melewati perbukitan dan menangani monster rusak yang mengintai daerah itu. Jika kamu bergegas, kamu mungkin bisa memanen apa tersisa sebelum lebih banyak kekejian muncul. Para prajurit saling memandang, mata mereka berbinar. Monster itu telah menyebabkan banyak masalah atau pos terdepan. Apalagi mengingat telah menghalangi jalur melewati perbukitan. Gua Cahaya Cigelombang OM. Dengan hilangnya makhluk itu, logistik akan menjadi lebih mudah bagi mereka. Terima kasih Pak, Sunny mengangguk. Kalau begitu, aku berangkat. Dia melihat ke arah pilot MWP, terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan canggung, tetaplah hidup prajurit. Dengan itu, Sunny melangkah melewati bayang-bayang dan menghilang dari pandangan. Dia sudah membuang banyak waktu, dan terlambat untuk bertemu dengan Soul Reaper. Para prajurit tetap berdiri di sana untuk beberapa saat, menatap ke ruang kosong di mana dia berdiri sebelumnya. Akhirnya, salah satu dari mereka berkata, itu dia, Iblis. Yang lain mengangguk dengan wajah tertegun. Tapi tentu saja Sunny sudah berada jauh dan tidak mendengar satupun. Matahari berputar-putar di langit, tidak pernah terbenam di balik cakrawala. Dia meluncur menembus bayang-bayang sebisa mungkin, berlari semampunya. Dari waktu ke waktu, Sunny bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu segerombolan besar makhluk mimpi buruk lewat. Jeda ini memperlambatnya, tetapi juga memungkinkannya memulihkan sebagian esensinya. Dia juga menghindari perkelahian untuk melestarikannya, dan juga karena tidak ada alasan untuk itu. Saat itu sudah malam, atau apapun yang terjadi di negeri asing ini, ketika Sunny mendekati 1 menit lagi. Kota di depannya hampir hancur seluruhnya, dan tenggelam oleh danau yang luas, hanya sisa-sisa menara tinggi yang menjulang di atas air sedingin es. Reruntuhannya berbeda dari sebelumnya, dan jauh lebih tua. Reruntuhan itu ditinggalkan oleh peperangan yang dilakukan manusia satu sama lain selama masa kegelapan. Bukan amukan rantai mimpi buruk. Meski begitu, kota yang tenggelam itu adalah misi Sunny saat ini. Dia menempatkan dirinya dalam bayang-bayang bangkai kapal yang berkarat dan mengamati reruntuhan itu. Ada mayat makhluk mimpi buruk yang mengambang di dekat salah satu menara, mengecat air menjadi hitam.
Masing-masing dari mereka sepertinya terbunuh oleh satu anak panah. Sunni mengamati daerah itu selama beberapa menit, memperhatikan riak-riak aneh di permukaan danau, ada lebih banyak kekejian yang bersembunyi di bawah air. Akhirnya puas, dia mengaktifkan komunikasinya dan menghubungi Jet. Reaper, ini iblis. Aku sudah tiba. Beberapa detik kemudian, suaranya terdengar statis. Butuh waktu cukup lama. Kamu di mana? Dia melihat sekeliling. Pantai selatan, dekat bangkai kapal tua di lereng bukit datar. Jet membutuhkan waktu beberapa menit untuk merespons. Aku melihatnya. Bergerak ke barat sekitar 1 kilometer, lalu ikuti menara yang runtuh ke dalam danau. Dari sana, kamu akan dapat melihat 3 cerobong asap besar. Aku tidak berada di tengah. Dekat atas, dapatkan di sini sebagai sesegera mungkin, dan berhati-hatilah dengan airnya. Airnya penuh dengan gerombolan ikan-ikan kecil yang lapar. Sunni terdiam sejenak. Mengerti. Bagaimana dengan targetnya? Soul Reaper merespons dalam beberapa detik, suaranya terdengar agak tegang, letaknya di tengah danau. Aku menunggumu tiba sebelum mencoba melihat lebih jelas. Mengangguk, Sunni melirik riak air dingin sekali lagi, lalu berlari keluar dari tempat berlindungnya. Budak Bayangan Bab 1082, Cerobong Asap Kuno. Dia mencapai cerobong asap raksasa tanpa banyak masalah, menghindari gigi makhluk ganas mirip ikan dengan bantuan sayap gelap dan beberapa lompatan berbahaya. Strukturnya lebar dan sangat tinggi, mencapai setidaknya 300 meter ke langit, dan itu hanya bagian yang terlihat di atas air. Ada beberapa lubang di rangka cerobong asap, jadi Sunni tidak membuang waktu untuk melompati salah satunya. Dia mendapati dirinya berada di dalam sumur yang luas dan gelap, air tenang yang memancarkan dingin menusuk tulang beberapa meter di bawah kakinya. Lingkaran kecil cahaya terlihat ratusan meter di atas. Sunni tidak tahu raksasa industri apa yang meminta cerobong asap sebesar itu. Sebenarnya ada 3 cerobong asap, dan jenis racun apa yang pernah keluar dari cerobong asap tersebut ke atmosfer di masa lalu. Namun, bahkan sekarang, beberapa dekade atau bahkan berabad-abad kemudian, udara di dalamnya terasa tajam dan sulit untuk dihirup, mengingatkannya pada hari-hari terburuk di pinggiran kota. Sambil meringis, Sunni melihat sekeliling, lalu melompat ke perancah sekitar selusin meter di atas posisinya saat ini. Mendarat tanpa suara di atas paduan yang sudah lapuk, dia tersenyum pada Sein, yang berdiri di sana, diam seperti patung, memegang busur di satu tangan. Ksatria pendiam itu menoleh sedikit, mengakui kedatangannya, lalu dengan acuh tak acuh terus mengamati dasar cerobong asap. Dia bisa merasakan nikmah bersembunyi di kegelapan di dekatnya, larut ke dalam bentuk bayangan. Kuda hitam itu bergerak, menyapanya, dan kemudian kembali diam. Kerja bagus, teman-teman. Desis komunikasi Sunni. Bangunlah di sini, aku bosan sekali. Dia menghela nafas, lalu berubah menjadi bayangan dan menaiki struktur tinggi, meluncur ke atas dalam spiral lebar. Saat Estemni menaiki dinding paduan tua, dia tanpa sadar memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan Imp untuk memakan semuanya. Kemudian, dia menahan diri dan mengejek. Astaga, apa yang aku pikirkan? Tapi, itu benar-benar banyak paduannya. Di bagian atas cerobong asap, mesin-mesin aneh dipasang di mulut sumur, dan dindingnya menghitam karena api dan jelaga. Bau tajamnya sedikit berkurang karena kedekatannya dengan langit terbuka. Jet sedang duduk di salah satu mesin, kakinya tergantung di atas jurang yang dalam. Melihat Sunni melangkah keluar dari bayang-bayang, dia menutup-tutup termos milik tentara, melemparkannya ke dalam ranselnya, dan menyeringai. Ini dia mengangguk. Ya, maaf membuatmu menunggu. Nuai Jiwa menggelengkan kepalanya. Saya telah menjalankan misi pengintaian yang panjang sepanjang minggu ini. Sejujurnya, memiliki kesempatan untuk duduk dan bersantai selama beberapa jam adalah hal yang saya butuhkan. Ayo bergabung dengan unit pengintaian khusus, sama seperti Sunni. Mereka kebanyakan bekerja sendiri, tetapi untuk misi yang lebih berbahaya, Komando Angkatan Darat mengelompokkan 2 atau lebih pengintai bersama-sama. Hasilnya, keduanya terus bekerja sama dan berjuang berdampingan selama beberapa bulan terakhir. Saat ini, mereka menjadi tim yang sangat bagus. Jet berdiri dan melihat sekeliling, mempelajari mesin kuno. Hei, tahukah kamu untuk apa benda-benda ini? Sunni menggelengkan kepalanya. Tidak. Apakah kamu? Dia berjalan di sepanjang tepi platform paduan dan mengangguk. Ini adalah sistem penyaringan. Pada dasarnya, satu tungku mendorong aliran asap beracun secara konstan melalui cerobong asap, dan di atasnya ada tungku lain. Tungku ini dimaksudkan untuk membakar semua racun keluar dari asap dan mencegahnya masuk ke dalam asap. Ke atmosfer. Lighten OVEL KFC gelombang OM. Jadi, masing-masing cerobong asap ini digunakan untuk menembakkan gumpalan api yang sangat besar ke langit. Pasti pemandangan yang menakjubkan, terutama di musim dingin. Sunni menggaruk bagian belakang kepalanya. Kedengarannya agak bodoh. Jet meliriknya dengan ekspresi suram. Yah, aku bukan seorang insinyur. Itu pasti berhasil. Jika tidak, mengapa membuang-buang waktu dan energi untuk membuat filter? Pokoknya, ayo kita ke puncak.
Semakin cepat kita menyelesaikan misi, semakin cepat kita bisa mencapainya. Keluar dari bau busuk ini. Mereka memanjat sekitar selusin meter terakhir cerobong asap menggunakan tangga cincin kuno yang reyot, dan naik ke bibir cerobong asap raksasa. Itu selebar jalan. Dari sini, sebagian besar danau dan kota yang tenggelam di dalamnya dapat terlihat dengan mudah. Sunny menunduk, mengapresiasi keindahan nyata pemandangan terpencil di bawah mereka. Hampir di saat yang bersamaan, dua bayangannya mencapai puncak dari dua cerobong asap raksasa lainnya. Biarkan meliriknya. Dengan baik, dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Yang di sebelah kiri kita kosong, tapi yang kanan, ada sesuatu yang bersembunyi di dalam. Sesuatu yang besar. Yang bisa dilihat bayangan itu hanyalah gulungan daging yang melingkar di dalam sumur gelap cerobong asap kuno, memenuhi hampir sepertiganya. Jet menghela napas lega. Yah, bagus. Karena kita harus ke kiri. Tinggalkan benda itu, apapun itu, sendirian. Sunny mengangguk, memerintahkan bayangannya untuk bersembunyi dan mengawasi makhluk raksasa itu. Ketiga cerobong asap yang menjulang tinggi itu letaknya tidak terlalu jauh satu sama lain, jadi berpindah dari satu cerobong asap ke cerobong asap lainnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Namun, itu tidak terlalu aman, jika sesuatu menyerang Anda di udara, tetap hidup akan menjadi sebuah tantangan. Jadi, kecuali ada orang seperti Kai, setidaknya diperlukan dua orang untuk menjaga keamanan satu sama lain. Sunny untuk sementara meminjam Barbo Morgan dari Sein, dan melindungi Jet saat dia meluncur melintasi celah lebar di antara cerobong asap menggunakan memori penerbangan. Dia mencapai cerobong asap berikutnya, lalu memanggil setengah lusin bintang lempar tajam dan melakukan hal yang sama untuknya. Sunny menggunakan sayap gelap untuk menembus celah tersebut. Dan segera bergabung dengan Jet. Sekarang, mereka hampir mencapai target misi ini. Dia mengerutkan kening. Apakah kamu merasakannya? Soul Reaper perlahan mengangguk. Ya. Panggilannya jauh lebih kuat di sini. Pasti ada gerbang kategori 3 di dekat sini. Mereka berjalan ke seberang cerobong asap dan melihat ke bawah. Dari posisi itu, tidak ada yang menghalangi pandangan mereka ke tengah danau. Dan di sana, terletak di antara reruntuhan kuno. Sunny menghela nafas. Itu akan menjadi masalah. Budak bayangan bab 1083, pengintaian. Mereka berdua merendahkan diri ke logam paduan yang sudah lapuk, memandang dengan hati-hati ke tepian. Jauh di sana, di tengah kota yang hancur, sesosok makhluk mengerikan yang sangat besar tersembunyi di antara puing-puing, sebagian besarnya terendam ke dalam air. Makhluk itu menyerupai kelabang raksasa yang panjangnya setidaknya 100 meter. Itu terbungkus dalam kitin pucat, bukan kitin. Tulang. Kelabang raksasa itu tampaknya ditutupi oleh ribuan tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya, semuanya saling menempel membentuk karapas yang mengerikan. Rahangnya yang mengerikan cukup besar untuk menelan APC lapis baja dan penuh dengan gigi putih tajam yang aneh. Di kepalanya, dua pohon mati yang tinggi tumbuh dari karapas tengkorak seperti tanduk kerangka. Berhati-hatilah untuk tidak terpaku pada makhluk aneh itu secara langsung, mengetahui bahwa beberapa kekejian dapat dirasakan ketika mereka sedang diawasi. Sunny mau tidak mau merasa merinding. Hal itu akan menjadi mimpi buruk. Keheningan adalah kuncinya, dan karena itu, Sunny menggunakan berkas senja mistis untuk mengomunikasikan pikirannya, menghindari berbicara dengan suara keras. Jet, yang menerima pesan diamnya, merespons dengan baik, suaranya bergema di benaknya dengan latar belakang keheningan yang mematikan dan angin yang menyedihkan. Periksa mulutnya. Sunny melakukan apa yang dimintanya, matanya melebar melihat pemandangan di bawah. Kelabang raksasa itu menggeliat, lehernya yang panjang berkerut saat ia tersedak dan kemudian memuntahkan segumpal tulang basah yang dilapisi lendir. Sejenak makhluk itu tampak kesulitan mencerna makanan terakhirnya, tapi kemudian tumpukan tulang itu mulai bergeser, perlahan-lahan membentuk sosok yang bengkok dan mengerikan. Bangkit dengan goyah, kekejian itu tersandung dan lenyap di bawah permukaan air. Alis Sunny berkerut jijik. Berapa banyak kekejian yang dihasilkan oleh kelabang? Setelah jeda singkat, dia menoleh ke Jet, suaranya suram. Itu salah satu dari tiran yang rusak itu. Wajah Jet berubah menjadi cemberut. Sepertinya begitu, bukan? Bergerak cepat, Soul Reaper mengambil beberapa perangkat besar dari ranselnya. Ini adalah susunan sensor dan perekam yang canggih, dipasok oleh tentara dan dibuat menggunakan teknologi spelltech yang rumit. Gua cahaya Ci gelombang OM. Namun terlepas dari kerumitannya, mereka terbukti tidak berguna menghadapi gangguan dari gerbang terdekat. Menit-menit berlalu, diisi dengan upaya sia-sia untuk mengumpulkan informasi, hingga Jet akhirnya menghela napas dan menggelengkan kepalanya ke arah Sunny. Dia hanya mengangkat bahu. Sepertinya kita harus menghubungi Komando Angkatan Darat. Tanpa sepatah kata pun, Jet pindah ke tempat yang lebih aman dan mengaktifkan komunikator militernya. Meskipun keadaannya sangat buruk, dia berhasil menyampaikan pesan, markas besar, ini Recon 4 dan Recon 9. Target terlihat, tingkat ancaman inti 5. Meminta cadangan analis. Penantian singkat, dan Jet memberi isyarat bahwa mereka perlu menunggu 3 menit lagi.
Mereka bergerak cepat. Pasti penting, pikir Sunny, pikirannya berpacu. Situasinya tampak kritis, dan dia bisa merasakan urgensinya. Dia memanggil memori, alat langka dan berharga yang menghubungkan mereka ke markas tentara melalui lingkaran kembar perunggu berlapis patina, memungkinkan para peramal memperluas indera mereka ke jarak yang sangat jauh. Beberapa menit kemudian, saat Jet bergabung kembali dengannya, sebuah pesan mental sampai ke Sunny. Mereka sedang menonton sekarang. Saat kelabang mengerikan itu melanjutkan pekerjaan suramnya di bawah, Sunny dan Jet menahan napas, rasa takut menari-nari di mata mereka. Waktu terasa berjalan lama ketika mereka menonton, pikiran mereka berpacu. Akhirnya, koneksi dengan kantor pusat terputus, dan Jet memandang Sunny. Mereka mengkhawatirkan monster itu. Kita harus tetap diam dan mengamati. Laporkan jika monster itu bergerak. Hati Sunny mencelos saat dia melihat sekeliling, angin menggigit dagingnya, bau tajam masih melekat. Sepertinya aku akan tidur. Mata Jet membelalak kaget. Apa? Aku tidur dulu. Sudah lama sekali aku tidak tidur. Tatapan suram dari Sunny, desahan lagi. Baiklah, silakan saja. Aku akan menjaga teman kita di sini. Kenapa dia perlu tidur? Dia bahkan tidak hidup. Berjam-jam berlalu, giliran kerja berganti, dan Tyrant melanjutkan pekerjaannya yang mengerikan. Ketika akhirnya bergerak, Sunny dan Jet segera bertindak, melapor ke Komando Angkatan Darat dan bersiap untuk menyusul. 2 kompi dikirim untuk menghadapi kekejian itu, Serigala dan Nightsinger. Wajah Sunny berubah menjadi senyuman miring membayangkan bertemu kembali dengan kawan lama Evie dan Kai. Pertempuran yang akan datang dijanjikan akan berlangsung selamanya. Budak bayangan bab 1084 mengikuti sang tiran. Selama beberapa hari berikutnya, Sunny dan Jet diam-diam mengejar Skull Centipede. Hari-hari ini panjang, menegangkan, dan berbahaya. Mereka tidak hanya harus berani melewati hutan belantara. Namun mereka juga harus menghadapi kekejian yang mengerikan tanpa terlihat atau dirasakan olehnya. Dalam beberapa kesempatan, mereka hampir ketahuan, nyaris tidak berhasil menyelamatkan situasi di saat-saat terakhir. Sunny tidak yakin apa yang akan terjadi jika makhluk itu menemukan mereka. Dengan Sein mendukung 2 pengintai dari bayang-bayang, mereka setidaknya memiliki peluang kecil untuk membunuh Tyrant, tapi pertarungan seperti itu akan menjadi pertarungan yang mengerikan. Itu pasti akan menjadi salah satu pertempuran di mana dia terpaksa mempertaruhkan segalanya, hanya bertahan hidup dengan susah payah. Di masa lalu, Sunny telah sering berperang seperti itu. Dia sudah terbiasa berjalan di garis tipis antara hidup dan mati sehingga dia bahkan tidak menganggap hal-hal seperti itu tidak biasa lagi. Tindakan penyeimbang yang gila itu wajar saja. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak akan tetap berada di pihak yang menang selamanya. Jika dia terus mempertaruhkan segalanya, suatu hari keberuntungannya pasti akan habis. Setelah Falcon Scott, cara berpikirnya tentang berbagai hal berubah. Sunny sekarang jauh lebih berpengalaman, dan dengan pengalaman itu muncullah sikap hati-hati yang dingin dan penuh perhitungan. Peluangnya untuk mengalahkan kelabang tengkorak dan pasukan kekejian tulangnya akan jauh lebih tinggi dengan dukungan 2 kompi Awaken. Jadi, dia bertekad untuk menghadapi musuh ini di medan perang yang dia pilih, dengan peluang yang ada di tangannya. Mendukung sebanyak keadaan memungkinkan. Jet memiliki pemikiran yang sama. Mereka mengikuti rencana tersebut dan mengerahkan seluruh upaya mereka untuk tetap bersembunyi. Kelabang itu merayap melintasi dataran luas Antartika Timur, menghancurkan semua yang dilewatinya. Ia tidak memiliki belas kasihan terhadap makhluk mimpi buruk lainnya, membantai mereka seperti semut yang tak berdaya. Setelah setiap pembantaian, makhluk keji raksasa itu akan melahap mayat mangsanya dan melilitkan tubuhnya ke dalam liang tengkorak yang mengerikan, lalu melingkari dan memuntahkan lebih banyak monster tulang. Pasukan kelabang terus bertambah seiring dengan kemajuannya melewati hutan belantara. Semakin hari, Sunny dan Jet menjadi semakin putus asa. Sulit untuk mengatakannya pada awalnya, tapi sekarang, tidak dapat disangkal lagi. Tindakan tiran tersebut menempatkannya pada jalur yang bertabrakan langsung dengan salah satu ibu kota pengepungan di Antartika Timur. Setiap benteng manusia di benua itu dikelilingi oleh banyak sekali makhluk mimpi buruk yang hiruk-pikuk, dan bahkan lebih banyak lagi yang mati. Tumpukan tubuh yang tinggi menutupi ladang pembantaian, bertambah setiap hari. Jika kelabang tengkorak dibiarkan melancarkan serangan ke ibu kota pengepungan, itu sudah cukup buruk. Namun, jika ia berhasil mendapatkan akses ke semua mayat itu, kekuatan pasukannya akan meningkat secara eksponensial, dan ancaman yang ditimbulkan oleh makhluk itu akan meledak dalam skala besar. Pada saat itu, hanya campur tangan seorang suci yang dapat mencegah terjadinya bencana. Namun, para orang suci sudah sibuk berlomba tanpa henti dari satu tempat ke tempat lain, menyelesaikan krisis demi krisis tanpa henti. Oleh karena itu, penting untuk menghentikan kekejian tersebut sesegera mungkin. Pada hari keempat pengejaran, kelabang bentrok dengan segerombolan makhluk mimpi buruk, membantai ratusan dari mereka dan menakut-nakuti sisanya. Ia menyeret tubuh besarnya ke medan perang, lalu melakukan urusan mengerikan dengan memakan semua tubuh yang hancur.
Satu demi satu kekejian yang mati menghilang ke dalam rahangnya yang besar, ditelan tanpa emosi oleh Tyrant yang mengerikan itu. Sunny dan Jet mengamati proses tersebut dari jarak yang aman saat mereka bersembunyi di antara dua batu besar. Di tanah di antara mereka tergeletak bangkai-bangkai berdarah berserakan, mereka sendiri baru saja terlibat dalam pertarungan singkat dan mengerikan dengan sekelompok makhluk mimpi buruk beberapa menit yang lalu. Sekarang setelah tempat berlindung yang cocok telah dibersihkan, mereka dapat beristirahat dengan tenang selama beberapa jam. Sunny mengerutkan kening. Kali ini terlalu banyak yang terbunuh. Mengingat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan prajurit tulang. Menurutku kita akan terjebak di sini selama sehari penuh. Pasukan Tyrant akan bertambah banyak. Jet mengangkat bahu. Semakin ditunda, semakin baik. Komando Angkatan Darat akan punya waktu untuk bersiap. Saya pikir Anda harus melihatnya. Dia menyaksikan kelabang raksasa melahap korbannya beberapa saat. Lalu mundur beberapa langkah dan menghubungi markas untuk membuat laporan. Segera setelah itu, mata biru sedingin es Soul Reaper tiba-tiba bersinar. Dipahami. Dia menonaktifkan komunikasinya dan menatap Sunny sambil tersenyum. Ini sedang terjadi. Pesta penyambutan telah tiba. Kita harus mengatasi monster itu, bertemu dengan mereka, dan mempersiapkan perayaannya. Sunny menghela nafas lega. Akhirnya, perburuan seperti ini tidak mudah dilakukan. Mengerahkan pasukan di luar ibu kota pengepungan sudah merupakan tugas yang berbahaya saat ini. Hutan belantara dipenuhi dengan banyak makhluk mimpi buruk. Dan pasukan ekspedisi berisiko tenggelam dalam gerombolan mereka bahkan sebelum mencapai target yang dituju. Dibutuhkan banyak keberanian dan kompetensi untuk menavigasi wilayah musuh. Jika targetnya bergerak, tugasnya akan semakin sulit. Untungnya, kali ini, Komando Angkatan Darat terus menerima informasi terkini mengenai lokasi makhluk itu dari Sunny dan Jet, jadi melacak jalurnya menjadi lebih mudah. Dan sekarang, akhirnya, hampir semua bagian sudah terpasang. Yang tersisa hanyalah para pengintai untuk bergabung dengan pasukan penyerang dan memasang jebakan pada Tyrant yang mengancam. Sunny tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Mereka diam-diam meninggalkan tempat berlindung mereka dan membuat lingkaran lebar di sekitar lokasi tengkorak kelabang. Lalu menjauh dengan kecepatan sebanyak yang mereka bisa tanpa mengambil risiko menarik perhatian gerombolan makhluk mimpi buruk yang bermigrasi. Setengah hari kemudian, Sunny dan Jet tiba di tepi sungai yang lebar. Lanskapnya membuat tidak ada banyak tempat untuk melintasinya sejauh beberapa kilometer, dengan hanya satu arungan yang dibentuk oleh batu-batu besar yang berserakan. Saat mereka melintasi sungai, melompat dari satu batu ke batu lainnya, komunikasi Sunny tiba-tiba menjadi hidup. Sebuah suara yang akrab terdengar melalui suara statis, "Yah, bukan, kata. Selamat datang." Beberapa di antaranya tertelan oleh gangguan tersebut, tetapi kata terakhirnya sangat mudah untuk dipahami, "Dufus." Sunny berhenti sejenak dan memandang ke seberang sungai, di mana sesosok tubuh tinggi tiba-tiba muncul dari tanah. Evie melambaikan tangannya dan menyeringai. "Ah, Yang Mulia Guru Sunles. Senang sekali Anda berkunjung." Budak Bayangan bab 1085, Tentara Serigala. Sunny dan Jet tampak seperti pasangan yang serasi. Keduanya mengenakan pakaian berwarna hitam, yang sangat kontras dengan kulit pucat dan rambut hitam mereka. Memang benar, Soul Reaper tampak lebih mengesankan dalam balutan armor kulit hitam yang pas. Sunny sebaliknya mengenakan tunik sutra sederhana dan sepasang sepatu mungil. Dia juga tidak bersenjata. Sebenarnya, dia mungkin lebih mengancam di antara keduanya. Orang-orang terbiasa melihat orang-orang yang bangkit mengenakan baju zirah yang tidak dapat ditembus dan menggunakan senjata yang kuat. Pemandangan seseorang yang tidak merasa perlu melakukan hal tersebut, bahkan di wilayah mematikan di Antartika Timur, sungguh menakutkan. Dia melakukan lompatan terakhir, mendarat dengan lembut di tanah tidak terlalu jauh dari Evie. Dari sini, Sunny bisa merasakan ratusan bayangan di suatu tempat di parkiran. Dia melihat sekeliling, memperhatikan tentara biasa dan yang terbangun bersembunyi di sana-sini di sepanjang tepi sungai, semuanya mengawasi daerah sekitarnya. Kompi irregular pertama berisi 42 awaken dan 7 master. Namun, kedua kompi yang dipimpin Evie dan Kai berbeda. Berbeda dengan unit khusus yang dimiliki Sunny, ini adalah kompi yang dimaksudkan untuk pertempuran umum. Masing-masing dari mereka terdiri dari hampir 100 awaken dan 10 kali lebih banyak tentara biasa. Lengkap dengan satu peleton MWP yang perkasa dan kendaraan khusus yang kuat mulai dari persenjataan berat hingga pendukung dan pasokan. Dua kompi ini bersama-sama membentuk pasukan kecil. Evie berjalan mendekat, senyum lebar di wajahnya. "Sunny, lama tidak bertemu." Dia tampak cukup berpengaruh. Temannya selalu menarik untuk dilihat, dengan perawakannya yang sangat tinggi, tubuh atletis, dan sosok yang murah hati. Namun sekarang, Evie lebih mirip inkarnasi dewa perang yang cantik dari manusia biasa. Alasan utamanya adalah armornya. Seolah-olah Evie telah dicelupkan ke dalam baja cair, yang kemudian menempel erat di tubuhnya, menjelajahi setiap garis yang kencang dan anggun.
Sunni pernah berpikir bahwa rantai kematian terasa seperti lapisan kulit kedua. Namun, dalam kasusnya, itu hanyalah sebuah metafora. Sebaliknya, baju besi dari pemburu wanita yang bersemangat dapat digambarkan dengan cara yang sama secara harfiah. Ada sehelai kain putih yang diikatkan di pinggangnya, dan satu lagi menutupi dadanya. Tapi selain itu, seluruh tubuh Evie terlihat dan tampak seperti terbuat dari baja berkilau. Hanya kepalanya yang terbuka, untuk saat ini. Armor itu, tentu saja, adalah memori transenden yang dia terima setelah membunuh salah satu raja rantai kerajaan harapan yang abadi, Pangeran Matahari. Sunni terbatuk. Melihat Evie saja sudah membuat darahnya panas. Tapi bukan itu saja. Saat ini, dia bahkan belum mengaktifkan kemampuan Ascended-nya. Begitu dia melakukannya, api yang berkobar di hati para prajurit yang melihatnya akan menjadi sangat nyata, mengalir melalui pembuluh darah mereka dan memberi mereka kekuatan nyata. Seolah-olah Raised by Wolves membagikan sebagian kekuatan fisiknya yang menakjubkan kepada para pengikutnya. Senyum yang tidak disengaja terlihat di wajah Sunni. Apa yang kamu bicarakan? Kita bertemu 2 minggu lalu. Evie menggelengkan kepalanya penuh semangat. Itu tidak dihitung. Setiap kali kamu datang ke pulau itu, kamu dan Casey langsung menyelinap ke ruang bawah tanah untuk menghabiskan beberapa jam berkualitas mempelajari lantai dengan cermat. Namun, kami berdua sudah lama tidak bersenang-senang. Dia menyeringai dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Jet, yang mendengarkan percakapan mereka dengan ekspresi aneh di wajahnya. Oh, dan selamat datang juga, Ms. Soul Reaper. Terima kasih telah menjaga Dufus ini tetap hidup. Aku tahu dia sedikit. Setelah mengucapkan bagian terakhir itu, Evie terdiam sejenak. Dan mengedipkan mata. Jet berkedip beberapa kali. Keduanya bertemu beberapa kali, namun dia belum terlalu mengenal kepribadian Evie sebelumnya. Sunni tidak tahu apakah dia bingung atau geli. Akhirnya, Soul Reaper tersenyum kecil. Tentu, panggil aku Jet. Dia menatap mereka dengan ekspresi murung. Membuatku tetap hidup, benarkah? Lucu sekali. Bukankah kamu punya kebiasaan sesekali mencoba membunuhku? Senyum Soul Reaper berubah menjadi seringai. Oh, ayolah. Aku belum pernah mencoba membunuhmu setidaknya selama beberapa bulan. Jadi aku tidak tahu dari mana asalnya. Sunni menggelengkan kepalanya, lalu menatap Evie dan tersenyum. Senang bertemu denganmu juga, Evie. Dia melihat sekeliling dan bertanya, di mana yang lainnya? Dia mengangguk, lalu memberi isyarat agar mereka mengikuti. Dia tertidur. Sekarang pertarungan semakin dekat, kami berdua tidur bergantian. Kami berdua harus segar untuk bertarung dengan Tyrant, sementara setidaknya salah satu dari kami harus terjaga setiap saat sebelum itu, jadi pengaturan itu berhasil. Mereka berjalan menaiki lereng pantai. Perlahan-lahan, Kam tersembunyi dari pasukan kecil itu terungkap, dengan ratusan tentara dengan sadar mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Prajurit yang terbangun, prajurit biasa, pilot MWP, operator kendaraan tempur, semuanya melirik ke arah ketiga master dengan mata terbelalak. Siapa bosnya? Apakah itu pengintai SRU? Apakah itu aku? Atau apakah bos kita bersikap terlalu bersahabat dengan pria itu? Ya Tuhan, bukankah itu Soul Reaper Jet? Astaga, itu penuai jiwa dan iblis. Tidak mungkin, coba kulihat. Kudengar mereka berdua melawan Titan yang rusak di pusat Antartika. Itu tidak benar, bukan? Mereka tidak akan hidup jika melakukannya. Soul Reaper mungkin tangguh, tapi bos kita pasti lebih tangguh. Aku pernah melihat iblis membantai segerombolan makhluk mimpi buruk tanpa mengangkat satu jari pun. Dia hanya berdiri di sana, dan mereka semua tercabik-cabik menjadi potongan-potongan kecil. Aku bersumpah demi Tuhan, itu benar. Sunni mengabaikan bisikan itu dan mengikuti Evie. Namun, bayangannya melihat sekeliling dengan baik, dia akan berperang berdampingan dengan orang-orang ini, jadi dia harus mengetahui semua tentang mereka. Para prajurit kedua kompi itu tampak kompeten, tekun, dan bersemangat tinggi. Serigala dan penyanyi malam secara teknis tidak dihitung sebagai pasukan khusus, tetapi di antara anggota pasukan evakuasi, mereka telah mendapatkan reputasi sebagai unit elit. Bagaimanapun, mereka dipimpin oleh 2 guru paling menakutkan di dunia. Para prajurit itu bercampur satu sama lain, tetapi lucunya, mudah untuk melihat siapa yang termasuk dalam kompi mana. Serigala lebih riuh, lincah, dan kasar. Para Night Singer lebih tenang, pendiam, dan baik hati. Seolah-olah mereka telah mengambil kepribadian para pemimpinnya. Sunni tersenyum dengan sudut mulutnya, lalu menggelengkan kepalanya. Mereka berjalan menyusuri deretan tenda yang disamarkan dan mendekati tenda tertentu, yang tampak tidak berbeda dari tenda lainnya. Evie tiba-tiba mengepalkan tangannya dan membenturkannya ke pahanya yang telanjang, menghasilkan bunyi dering logam yang keras. Bangun, burung, orang paling jujur di 2 dunia ada di sini. Budak Bayangan bab 1086, rasa sakit bersama. Ada suara gemerisik di dalam tenda, lalu Kai muncul dari sana, tampak tetap tampan dan mempesona seperti biasanya. Tidak, terlebih lagi, wajah Sunni menjadi sedikit kusam. Temannya sudah mencapai tingkat kriminalitas setelah menjadi seorang master,
memikat sebagian besar manusia biasa hanya dengan tampil di depan mereka. Tapi Sunny berpikir bahwa beberapa bulan di lumpur Antartika akan menghilangkan sebagian dari pesona itu. Namun, dia salah besar. Kai malah menjadi lebih menawan. Pesona alaminya telah menunjukkan sedikit kegagahan militer, menjadi lebih pendiam, tetapi juga lebih menawan. Mata hijaunya masih tetap menyala seperti biasanya, tapi sekarang, ada kedalaman yang tenang, hampir melankolis di dalamnya yang membuat seseorang sangat ingin menghibur dan menghibur pemuda itu. Mata itu sungguh menarik. Kai tersenyum, membuat mereka bertiga, Sunny, Evie, dan Jet, menahan nafas sejenak. Sunny, Ascended Jet, senang bertemu denganmu. Bahkan suaranya seperti melodi yang menenangkan. Bajingan itu, Sunny bahkan tidak marah melihat betapa memukaunya temannya itu. Yang benar-benar membuatnya kecewa adalah apa yang dikenakan Kai. Pemanah itu mengenakan baju besi gading yang indah yang tampaknya terbuat dari sisik yang tidak dapat ditembus. Dengan beberapa sisipan perunggu mengilap yang menyala di antara sisik tersebut dengan pantulan sinar matahari. Di pinggangnya diikat dengan ikat pinggang berwarna kuning kecoklatan, yang menonjolkan kemegahan rambutnya yang berwarna kemerahan. Armor itu terbuat dari sisik naga, dan merupakan memori transenden yang diterima Kai setelah membunuh naga gading Sevirax. Baik Evie maupun Kai telah memiliki armor transenden di mimpi buruk kedua. Sunny juga pernah memiliki armor seperti itu, yang dia dapatkan saat membunuh Solven untuk pertama kalinya. Tapi tentu saja, itu telah dihancurkan oleh Goliath. Dan sekarang dia adalah satu-satunya orang di antara ketiganya yang tidak memiliki satu pun. Ah, itu benar-benar menggetarkan gigiku. Sunny meringis. Namun perhatiannya teralihkan dari sikap mengasihani dirinya sendiri oleh Jet, yang tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Ascended Nightingale, kurasa aku belum pernah merasa senang bertemu denganmu sebelumnya. Memang baru kali ini keduanya bertemu. Sunny melirik Soul Reaper dengan muram. Setidaknya dia bukan seorang fangirl. Seperti seseorang yang kukenal. Tetap saja, Jet bahkan belum mencoba menjabat tangan Evie. Ada apa dengan itu? Mereka berempat bertukar kata dan menuju tenda lebih besar yang berdiri di dekatnya, berfungsi sebagai ruang strategi improvisasi untuk pasukan kecil. Saat mereka berjalan, Sunny sebentar menggenggam lengan Kai. Apa kabarmu? Setelah hal-hal yang dia alami di Falcon Scott, Sunny memiliki pandangan yang agak berbeda tentang pemanah menawan itu, dan tentang apa yang dibagikan temannya kepadanya di tempat suci Noctis. Saat itu, dia tahu bahwa Kai sangat terluka atas apa yang terjadi di Kota Gading, baik secara fisik maupun mental. Dia pernah menjadi seorang perwira yang memimpin tentara berperang melawan kaum fanatik Solven, hanya untuk menyaksikan tentaranya mati dan menghilang dalam api naga. Dan kemudian dia sendiri menjadi lumpuh oleh api itu. Sunny mengira rasa sakit karena kekalahan dan menjadi cacat adalah hal yang paling menghantui temannya. Tapi setelah mengalami beban, dan hak istimewa, menjadi pemimpin, dan mengetahui bagaimana rasanya menyaksikan rakyatnya mati. Sekarang, dia berpikir berbeda. Kai tersenyum lembut. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah bertanya, Sunny, tapi sungguh. Aku merasa berada di tempat yang tepat. Sunny mengangguk, mengira dia mengerti. Kai selalu memiliki gagasan naif tentang apa yang benar dan salah, dan apa yang dimaksudkan dengan orang baik dengan kekuatan yang dimiliki semua orang yang bangkit. Bagi orang seperti dia, datang ke Antartika mungkin merupakan upaya yang sangat tulus. Dia melirik Evie. Kalau dipikir-pikir pemburu wanita yang ceria itu juga telah kehilangan orang-orang di Nigma. Dia menyaksikan semua gadis lainnya binasa di bawah metode pelatihan kejam dari para gadis perang, tidak berdaya untuk menyelamatkan salah satu dari mereka. Bahkan Casey telah mengalami ketidakberdayaan dan kehilangan, dengan semua pendeta dan orang-orang di kuil malam, termasuk mentor kesayangannya, yang ada di utara, akhirnya dibantai oleh Mordred. Mereka semua pernah merasakannya. Apakah Nevis merasakan hal yang sama? Mungkin tidak. Tapi sekali lagi, tidak ada yang tahu apa yang dia alami di mimpi buruk kedua. Changing Star anehnya enggan menghadapi cobaan khusus itu. Mereka memasuki tenda, berkumpul di sekitar meja lipat yang memiliki proyektor holografik kecil di atasnya. Peta topografi wilayah tersebut diproyeksikan ke udara, dengan lokasinya dan keberadaan terakhir tengkorak kelabang yang diketahui ditandai dengan warna merah. Namun Sunny tidak mempedulikannya, masih tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia mengabaikannya dan melanjutkan percakapan. Kai sedang berbicara, tidak ada jalan lain. Makhluk itu pasti akan mencoba menyeberangi sungai dekat Arungan, dan disitulah kita akan menyergapnya. Jet menggelengkan kepalanya. Kamu salah, ia cukup besar untuk mengarungi sungai kemanapun. Anak buahnya tidak bernapas, jadi mereka hanya bisa berjalan menyusuri dasar sungai dan merangkak keluar dari air di sisi lain. Arusnya tidak cukup kuat untuk dilewati. Sebuah hambatan bagi mereka. Pemanah menawan itu menghela nafas, lalu mengangguk. Itu benar, itu sebabnya aku bilang di dekat Arungan, bukan langsung menggunakan Arungan. Lanskapnya akan mendorong Tyrant ke area umum ini,
tapi kita tidak tahu di mana tepatnya ia akan memasuki sungai. Sunni mengerutkan kening, sudah merasakan kemana arahnya. Jadi, lalu apa rencananya? Evie terkekeh. Nah, apalagi, karena kita tidak tahu kemana arahnya, kita hanya perlu memastikan bahwa ia sampai ke tempat yang kita inginkan. Sunni menghela nafas pasrah, jadi, siapa yang akan menjadi umpannya? Evie dengan canggung menggaruk bagian belakang kepalanya. Maksudku, kamu tidak perlu melakukannya, jika kamu tidak mau. Dia terdiam beberapa saat, lalu mengejek. Kai tersenyum kecil. Sejujurnya, bisa siapa saja di antara kita. Oh, maaf, Master Jet, sayangnya saya tidak sepenuhnya paham dengan kemampuan Anda. Yang ingin saya katakan adalah Evie, Sunni, dan saya semua kita punya cara untuk memastikan kita selamat sambil mengarahkan makhluk itu ke penyergapan. Jadi, siapapun di antara kita bertiga bisa pergi. Sunni perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku pergi. Aku harus berkontribusi di tahap awal pertempuran. Karena aku mungkin tidak banyak berguna di tahap selanjutnya. Itu benar. Mengingat betapa dekatnya Sunni dengan pembentukan inti kelima, kemungkinan besar dia akan melewati ambang batas tepat di tengah-tengah pertarungan sengit. Jika itu terjadi, dia harus berjuang untuk tetap hidup. Karena untuk menjadi berguna, dia tidak yakin apakah dia bisa melakukan apapun. Budak Bayangan Bab 1087, Ahli Perang. Kelabang pucat itu merayap melintasi lanskap terpencil, diikuti oleh sepasukan makhluk tulang yang keji. Tubuh besarnya terkoyak ke depan, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Tanah ditusuk dan dijungkir balikkan oleh ribuan kakinya yang tajam, batu-batu besar kuno hancur, aliran air jernih tercemar dan berubah menjadi aliran racun. Tak lama kemudian, sebuah sungai lebar muncul di kejauhan. Tiran yang mengerikan itu tidak melambat, melanjutkan kemajuannya yang menghancurkan. Namun kemudian, kelabang raksasa itu melambat. Kepalanya yang mengerikan berputar, melayang ke udara. Mulutnya yang mengerikan terbuka. Cabang-cabang pohon mati yang berfungsi sebagai tanduk makhluk itu bergoyang pelan tertiup angin. Angin membawa suara aneh. Tangisan seruling di kejauhan. Kelabang itu terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berubah arah, menerjang ke arah sumber suara sumbang itu. Ia tidak memiliki mata, tapi rongga mata hitam dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk karapasnya tampak memancarkan kebencian yang gelap dan tak terlukiskan. The Corrupted Tyrant mengejar sumber melodi sederhana. Namun, pemain seruling itu tetap sulit ditangkap seperti hantu. Terkadang, makhluk itu seolah-olah mendekat ke arah pemainnya, namun ia selalu berhasil menyelinap pergi di saat-saat terakhir. Yang ditemukan hanyalah bayangan kosong. Namun, pada suatu saat, pengejaran itu terhenti. Kelabang yang mengerikan itu hampir mencapai sungai pada saat itu. Di depannya terdapat arungan alami yang dibentuk oleh barisan batu-batu besar, dengan hanya puncaknya yang muncul dari air. Di seberang sungai, seorang manusia sedang duduk bersila di atas batu, memainkan seruling zamrud yang aneh. Itu adalah seorang pria muda dengan kulit pucat dan rambut hitam, mengenakan tunik sutra hitam. Sunni tidak menghiraukan kelabang yang mengerikan itu dan terus memainkan serulingnya. Jari-jarinya bergerak dengan gesit, tapi melodi yang dia ciptakan, cukup kasar, untuk sedikitnya. Dia menghela nafas. Kupikir aku membaik, tapi mungkin tidak. Di pantai seberang, Tyrant membeku sesaat, lalu bergegas maju. Makhluk itu terjun ke dalam sungai, menimbulkan gelombang yang menjulang tinggi, dan tentaranya mengikuti. Beberapa monster tulang melompati batu-batu besar, sebagian besar langsung terjun ke air dingin mengikuti penguasanya. Sunni menunggu sebentar, lalu membubarkan Bone Singer dan memandang ke langit. Matahari masih terlihat, namun karena dekat dengan ufuk, cahayanya redup. Saat dia memperhatikan, beberapa hal terjadi pada waktu yang bersamaan. Pertama, serangkaian ledakan bergemuruh, menghancurkan batu-batu besar di arungan. Air mancur raksasa menjulang ke udara. Kedua, ratusan sosok manusia muncul dari parit yang digali lebih tinggi di lereng. Ketiga, rentetan peluru artileri dan peluru tungsten menghujani tulang-tulang yang dibenci dari balik perbukitan. Makhluk-makhluk itu bergidik, namun menolak alat perang yang biasa-biasa saja. Namun kemajuan mereka melambat. Saat itulah yang bangkit menyerang. Banyak anak panah ajaib dan proyektil magis menghujani para prajurit pasukan tengkorak lipan. Kali ini, kerusakannya terlihat jelas. Makhluk raksasa yang baru saja jatuh ke sungai meledak menjadi ratusan pecahan tulang. Yang lain kehilangan anggota tubuh. Namun satu lagi tiba-tiba ditutupi oleh lapisan cairan kuning mendesis yang merusak tulang, menggerogoti tulang seperti asam, dan masih banyak lagi. Tapi itu baru permulaan. Meskipun serangan awal itu menghancurkan puluhan benda keji yang mengerikan, masih ada ratusan benda yang tersisa. Ada juga Tyrant itu sendiri. Sosok cantik yang tampak seperti terbuat dari baja muncul di lereng di depan parit, memegang tombak dan perisai bundar besar. Suaranya menggelegar di medan perang. Memenuhi hati para prajurit dengan semangat yang menggila, serigala. Bersiaplah untuk berperang. Sunni menoleh dan melirik ke arah Evie, merasakan darahnya mendidih karena teriakan perangnya.
Saat dia melakukannya, sesuatu yang aneh terjadi, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang menggembirakan mengalir ke dalam tubuhnya. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi sekuat binatang buas, sekuat dinding granit, dan setajam pedang baja. Dan itu bukan sekedar perasaan. Kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan ketahanannya memang mengalami peningkatan yang mencolok. Seolah-olah tubuhnya telah menerima perombakan menyeluruh, menjadi jauh lebih cocok untuk berperang. Menakjubkan. Setiap kali dia terkena kemampuan Ascended Evi, Sunny merasa kagum. Baginya, yang sudah menikmati augmentasi bayangan, peningkatan fisiknya tidak terlalu terasa. Tapi bagi para prajurit yang bangkit, dan terutama manusia biasa, itu pasti merupakan berkah sejati. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah kemampuan ini tidak memiliki batasan berapa banyak orang yang dapat diberdayakan olehnya. Siapapun yang melihat Evi dan dianggap sebagai sekutunya akan menerima manfaatnya. Jumlah mereka bahkan tidak mempengaruhi seberapa cepat dia mengonsumsi esensi. Satu-satunya kerugian, meskipun kecil, adalah para prajurit harus menjaga garis pandang dengan komandan mereka untuk menikmati keuntungan dari kekuasaannya. Namun, mengingat Evi hampir selalu lebih suka bertarung di garis depan, hal itu biasanya tidak menjadi masalah. Seperti yang dia duga, mata para prajurit menyala dengan tekad membara saat mendengar suaranya. Para prajurit di kompinya tiba-tiba mengangkat kepala dan melolong riuh, bertindak seperti pasukan serigala sungguhan. Dan kemudian, suara lain bergabung dengan mereka. Suara ini nyaring dan jelas, dengan mudah menenggelamkan suara lainnya. Suara Kai. Saat Sunny mendengarnya, hatinya tiba-tiba bergetar. Seketika, semua pikiran yang tidak perlu terhapus dari kepalanya, hanya menyisakan keinginan yang murni, menyala-nyala, dan tak tergoyahkan untuk berperang. Meski perubahan ini tidak bersifat fisik, namun mungkin lebih besar dari pemberdayaan aspek Evi, karena berdampak pada hati. Bahkan Sunny, yang efeknya agak teredam karena pikiran dan jiwanya sangat terjaga, merasa sangat terinspirasi. Kejelasan yang diberikan oleh panggilan Kai akan memberikan keajaiban bagi para prajurit dalam pertempuran ini. Sunny menggelengkan kepalanya sedikit. Menakutkan. Kemampuan Kai terlalu menakutkan. Seorang Ascended kemungkinan besar akan mampu menolaknya sampai tingkat tertentu, tapi hanya Awaken yang tidak punya pilihan selain dipaksa. Adapun manusia biasa, jika penyihir tampan itu memilih untuk menyalahgunakan kekuatannya, mereka akan melakukan apapun yang dia perintahkan. Mereka akan dengan senang hati mengakhiri hidup mereka jika dia memintanya. Untungnya, Kai tidak akan pernah melakukan itu. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya untuk menginspirasi para prajurit dan membuat mereka lebih kuat. Dengan Sunny berperan sebagai pengintai yang sempurna, Evi memperkuat tubuh para prajurit, dan Kai menginspirasi hati mereka, ancaman dari tiran yang rusak tiba-tiba tidak tampak terlalu besar. Saat kepala kelabang tengkorak muncul dari air, ia disambut dengan serangan gencar. Diperkuat oleh dua pemimpin mereka, pasukan kecil itu membara dengan keinginan dan kemampuan. Untuk memenangkan pertempuran ini, Budak Bayangan Bab 1088, Pengganda Kekuatan. Sebelumnya, masa depan tampak suram bagi pasukan ekspedisi pasukan evakuasi. Meskipun jumlah mereka lebih dari 2.000 tentara, dengan 200 awaken dan 4 master siap bertarung di garis depan, musuh terlalu mendominasi. The Corrupted Tyrant sendiri sangat berbahaya. Pasukan monster tulang juga tidak kalah mengancamnya. Namun, baik Evi maupun Kai adalah sumber kekuatan yang luar biasa, bertindak sebagai pengganda kekuatan bagi seluruh resimen. Dengan bantuan mereka, kekuatan para prajurit melonjak, hampir menyeimbangkan skalanya. Upaya Sunny dan Jet pun tak kalah pentingnya. Berkat mereka, kedua kompi bisa memilih medan perang dan mempersiapkan penyergapan. Keunggulan medan sangatlah berharga, begitu pula dengan pengetahuan sebelumnya tentang kemampuan musuh. Bagian terakhir itu, mungkin, adalah yang paling berharga. Kedua pengintai tersebut tidak hanya mengumpulkan informasi intelijen tentang lokasi musuh dan jumlah antek di bawah kekuasaannya. Mereka juga memberikan kesempatan kepada para analis dan peramal tentara untuk mempelajari Tyrant. Berkat itu, kekuatan manusia tidak harus berperang secara buta. Meskipun mereka tidak mengetahui setiap detail kemampuan kelabang tengkorak, mereka mengetahui bagian terpentingnya. Misalnya, mereka mengetahui bahwa pertemuan kekuatan yang dimiliki oleh makhluk keji raksasa itu, secara mengejutkan, tersembunyi di dalam dua kerangka pohon mati yang tumbuh dari kepalanya. Yang berfungsi sebagai mahkota dan tanduk sang tiran. Faktanya, Komando Angkatan Darat telah menyatakan bahwa kekejian sebenarnya bukanlah kelabang itu sendiri. Namun jaringan akar pohon yang menembus tengkoraknya yang mengerikan, tumbuh melalui materi otak makhluk itu. Karena itu, tujuan pertama pasukan kecil itu adalah menghancurkan salah satu, atau lebih baik lagi kedua pohon tersebut. Tanpa mereka, Tyrant kemungkinan besar akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan prajurit tulangnya, serta akses terhadap kekuatan yang paling menakutkan. Tapi, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dan Sunny saat ini punya hal lain yang perlu dikhawatirkan, karena kelabang itu langsung menuju ke arahnya.
Mengabaikan deru peluru dan hujan anak panah, ia muncul dari sungai seperti gunung tengkorak dan menerjang lurus ke arahnya. Rahang raksasanya terbuka seperti gerbang jurang. Sunyi berkedip. Apakah keterampilan serulingku benar-benar mengerikan? Dengar. Tidak perlu terlalu marah. Sesaat sebelum Tyrant yang mengerikan itu menabrak batu tempat dia duduk, Sunyi bersandar dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Kelabang itu jatuh, menghancurkan batu kuno itu dan mengubahnya menjadi debu. Pecahan batu dan banyak tanah berterbangan ke udara, membubung seperti awan. Sunyi menyelesaikan gerakan berguling ke belakang lebih jauh ke atas lereng, muncul di balik parit dan kerumunan tentara. Dia bangkit, mengibaskan beberapa keping debu dari tuniknya, dan memandang ke arah kekejian raksasa itu. Kelabang tengkorak menoleh ke arah tentara yang menembak, rahangnya masih terbuka. Kemudian, tubuh besarnya menegang, siap melesat ke depan. Namun sebelum itu bisa terjadi, sesuatu melintas di udara dan menghantam kepala Tyrant. Proyektil misterius itu tidak lain adalah Evie, yang telah menggunakan tubuhnya sendiri sebagai domba jantan pengepung. Setelah bergegas melewati medan perang seperti badai, dia melompat dan membuat tubuhnya menjadi bola, menyembunyikannya di balik perisai bundar. Ketika pecahan senja menghantam Tyrant, banyak tengkorak yang langsung hancur menjadi debu tulang. Namun, lebih banyak lagi yang terungkap, terlihat melalui celah di karapas yang mengerikan. Kekuatan tumbukannya begitu besar sehingga tidak hanya memperlambat kecepatan kelabang, namun juga melemparkan kekejian itu kembali, mendorongnya kembali ke sungai. Evie sendiri terlempar ke tanah dan mendarat dalam posisi berguling, melompat kembali berdiri beberapa saat kemudian. Tubuh baja pahatannya tidak terlihat rusak sama sekali. Malah, sang pemburu tampak bersemangat dan kuat seperti biasanya. Saat seruan perangnya bergema di seluruh medan perang, gelombang pertama dari kekejian tulang raksasa itu berbenturan dengan garis Awaken. Perkelahian yang ganas meledak menjadi hiruk-pikuk suara yang memekakkan telinga. Gelombang makhluk mimpi buruk sepertinya tak terhentikan, seolah-olah akan dengan mudah menghanyutkan para pejuang manusia dalam gelombang keputusasaan dan darah, tapi ternyata tidak. Alasan pertama adalah Jet yang menceburkan diri ke dalam banjir kekejian beberapa saat sebelum bentrokan dan mematahkan momentum musuh. Naginatanya dengan mudah melewati lapisan tulang, menghancurkan jiwa-jiwa busuk dari antek-antek Tyrant. Baik boneka tulang maupun Soul Reaper sendiri bisa dianggap mati hidup. Namun, bahkan di antara orang mati, dia adalah eksistensi yang diagungkan. Alasan kedua adalah mereka yang bangkit sendiri. Meskipun sebagian besar kekejian yang mengerikan itu adalah Valen, sepertinya tidak ada kesenjangan kekuatan antara mereka dan para pejuang manusia. Diberdayakan dibesarkan oleh serigala dan diperkuat oleh Nightingale, para prajurit bertempur dengan kekuatan dan keganasan yang jauh melampaui kemampuan mereka. Sungguh menakjubkan melihatnya. Sunyi sedikit bergeser. Waktunya aku ikut terlibat juga, kurasa. Dia harus bertindak menahan diri dalam pertempuran ini. Namun, itu tidak berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin banyak monster tulang yang merangkak keluar dari sungai, dan kelabang tengkorak sendiri telah pulih dari pukulan dahsyat Evie. Ia menerjang ke depan sekali lagi, kali ini mengincar si pemburu wanita berbaju besi. Sunyi membuka tas kulit yang tergantung pada tali sutra yang diikatkan di pinggangnya, dan mengeluarkan lentera batu kecil yang diukir dengan rumit. Kemudian, dia melemparkannya ke seberang medan perang, mengincar garis pertemuan pantai dengan air dingin. Begitu Shadow Lantern mendarat, seolah-olah semua cahaya dilahap dari area luas di sekitarnya. Banyak kekejian tulang memasuki dunia kegelapan. Namun, tidak satu pun dari mereka muncul lagi, seolah ditelan oleh bayang-bayang. Tentu saja tidak. Lagi pula, di luar sana, dalam kegelapan, tak terlihat, Sein sudah menunggu mereka dengan dosa penghiburan di tangannya. Setelah melepaskannya di medan perang, Sunyi berkonsentrasi menggunakan manifestasi bayangan untuk mengurangi tekanan pada para prajurit. Dia mencoba untuk tidak menghancurkan satu pun kekejian tulang itu sendiri, malah melukai dan menekannya. Terlepas dari usahanya, bagaimanapun, aliran pecahan bayangan mengalir ke dalam jiwanya, mengancam untuk membuatnya tidak berdaya terlalu cepat. Sunyi mengerutkan kening, lalu melihat ke arah Evie mencoba mengalihkan perhatian kelabang tengkorak dan mencegahnya mencapai parit. Dia menahan Tyrant, hampir, untuk saat ini. Seringai gelap muncul di wajahnya. Kalau begitu, semuanya terserah Kai. Budak bayangan bab 1089, bintang jatuh. Evie kesulitan bertahan melawan kelabang raksasa, bahkan, dia hampir tidak bisa bertahan. Meskipun rentetan peluru, anak panah ajaib, dan proyektil magis menghujani karapas tengkorak yang mengerikan itu, kekejian itu tampaknya tidak melambat sama sekali. Tubuhnya yang besar bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, ribuan kaki seperti sabit merobek tanah dengan setiap gerakan. Perbedaan ukuran antara Tyrant dan pemburu wanita yang tak kenal takut itu terlalu besar. Satu-satunya anugerah Evie adalah tubuhnya, meski ratusan kali lebih kecil dari kelabang yang mengerikan, tampaknya mengandung kekuatan yang sungguh luar biasa.
Dia juga sangat gesit dan lincah, berlari dengan kecepatan menakjubkan untuk menghindari pukulan telak dari makhluk mengerikan itu. Di atas segalanya, sang pemburu sangat kebal, ketahanan bawaannya diperkuat oleh dua kemampuan aspek, dan kemudian diperkuat oleh baju besi transenden di atasnya. Dia telah menerima beberapa pukulan sekilas dari kekejian itu, yang akan mengubah hampir semua guru lainnya menjadi mayat yang hancur. Namun Evie mampu melepaskan diri dari mereka dan terus berjuang. Tentu saja, tidak ada kekebalan yang sesungguhnya. Pemburu wanita itu baik-baik saja untuk saat ini, tapi dia masih menari dengan kematian. Perisai bundar yang dia pegang memiliki pesona yang disebut Indomitable, yang berfungsi mirip dengan Feather of Truth milik Sunny dan memungkinkan Evie mengubah beratnya sesuka hati. Tombaknya tidak mampu menimbulkan luka serius pada sang tiran, namun serangannya pasti menyengat. Sunny melihat makhluk itu mundur setelah sang pemburu berhasil mendaratkan pukulan keras. Semua itu memungkinkan Raised by Wolves untuk mengikat Skull Centipede, setidaknya untuk sementara. Namun, bukan berarti dia akan menang. Butuh semua yang Evie miliki untuk sekadar menandingi ancaman dari tubuh besar tiran yang rusak, semua kemampuannya, semua keterampilannya, dan semua kenangannya yang kuat. Sementara kekejian itu belum mengungkapkan satupun kekuatannya. Jika hal ini terjadi, situasinya pasti akan berubah. Dan saat itu, telah tiba. Saat Sunny memperhatikan, Evie berhasil mendorong kelabang itu kembali. Gelombang kejut dari hantaman itu juga melemparkannya ke belakang, si pemburu meluncur melalui tanah, meninggalkan dua alur di dalamnya. Tombaknya ditembak jatuh, menembus tanah dan membuatnya berhenti tiba-tiba. Sesaat kemudian, dia sudah menerjang ke depan, siap melancarkan serangan lagi. Namun, Tyrant sepertinya sudah muak dengan bentrokan sengit mereka. Kelabang tengkorak mengangkat kepalanya yang mengerikan, cabang-cabang pohon mati tumbuh dari karapas tengkorak yang berayun tertiup angin. Mata Sunny sedikit melebar saat dia merasakan hawa dingin tiba-tiba merambat di punggungnya. Seolah-olah angin yang menyapu dahan-dahan kerangka itu penuh dengan bisikan-bisikan yang menyiksa. Sebuah titik hitam kecil muncul di udara di antara dua pohon. Titik itu melengkung dan berputar, runtuh dengan sendirinya, dan kemudian mulai tumbuh, melahap jalinan realitas itu sendiri. Sepertinya gerbang jurang mulai terbuka di udara di atas kepala makhluk itu. Omong kosong, Sunny langsung tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi jika lingkaran kegelapan dibiarkan selesai terbentuk. Dia bergerak untuk melangkah maju. Tetapi pada saat itu, aliran cahaya merobek langit, jatuh dari suatu tempat yang tinggi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia melesat melintasi medan perang seperti komet yang menyala-nyala dan bersilangan dengan kepala kelabang, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan pelan terdengar, diikuti dengan suara kayu yang pecah. Kai telah tiba. Rencana pertempuran yang dibuat oleh keempat master memberi mereka peran penting masing-masing. Sunny bertanggung jawab untuk memikat Tyrant ke lokasi penyergapan dan menciptakan penghalang bagi iblis tulang yang merangkak keluar dari sungai. Jet dimaksudkan untuk memimpin para pembela HAM dan memastikan parit tidak dikuasai. Peran Evie adalah menghentikan kelabang, dan, yang lebih penting, mengalihkan perhatiannya. Tapi Kailah yang menjadi kunci keberhasilan, atau kegagalan mereka. Seluruh rencana bergantung pada apakah Tyrant mampu melepaskan kekuatannya yang mengerikan. Untuk mencegah hal itu terjadi dan membuat tengkorak kelabang menjadi binatang raksasa belaka, pohon-pohon yang tumbuh di kepalanya harus dihancurkan. Itulah yang harus dicapai Kai. Dia telah menyembunyikan dirinya tinggi-tinggi di langit dan menunggu waktu, menunggu saat yang tepat. Kemudian, pemanah itu terjun ke bawah, membakar esensinya dan menggunakan gravitasi untuk mencapai kecepatan yang sungguh menakjubkan. Dan sekarang, dia melancarkan serangannya, menggunakan kecepatan itu untuk menutup jebakan yang telah mereka pasang. Komet yang menyala-nyala itu adalah Kai sendiri, dan dia memegang pedang ramping dan bersinar di tangannya. Semua itu terjadi dalam sekejap mata. Kilatan cahaya melintasi kepala makhluk itu, sesuatu melintas, dan kemudian ledakan keras terdengar, menyapu medan perang. Sepersekian detik kemudian, Kai terjatuh ke sungai. Kecepatannya masih sangat luar biasa sehingga dia meluncur melintasi permukaan air tanpa terjun ke dalamnya, dan hanya melambat setelah didorong 100 meter dari pantai. Sementara itu, kepala kelabang tengkorak terlempar ke samping. Salah satu pohon mati yang menjadi mahkotanya hancur total, batangnya meledak menjadi ribuan serpihan tajam. Lingkaran kegelapan runtuh dan menghilang tanpa jejak, tidak pernah mendapat kesempatan untuk terbentuk sepenuhnya. Sunny menghela nafas lega. Berhasil. Tyrant membuka rahangnya, mengeluarkan pekikan yang mengerikan. Iblis tulang itu gemetar, menjadi tidak teratur dan agak lamban. Para prajurit meraung kegirangan, disemangati oleh pemandangan makhluk raksasa yang kehilangan salah satu tanduknya. Evie sudah maju, tombaknya siap menyerang. Kai berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya dan mendorong dirinya keluar dari permukaan air, menembak kembali ke langit dan memanggil busurnya. Sebuah panah hitam tiba-tiba melesat keluar dari awan kegelapan yang mengelilingi Shadow Lantern.
Diberdayakan oleh kekuatan Sein yang melampaui dan pesona dealer kematian. Anak panah itu menghantam leher Tyrant dengan kekuatan yang mengerikan, memusnahkan lapisan tengkorak dan merobek sebagian besar daging darinya. Namun, Sunny tidak terlalu memperhatikannya. Karena tepat pada saat itu, mantra itu berbisik ke telinganya, "Kamu telah membunuh monster jatuh, anak pohon akar ganas. Bayanganmu semakin kuat." Sunny membeku, wajahnya menjadi pucat pasi. "Aduh, terjadi lagi." Suara mantra itu semakin keras. "Bayanganmu dipenuhi dengan kekuatan." Budak bayangan bab 1090 tiran bayanganmu dipenuhi dengan kekuatan. Bayanganmu mulai terbentuk. Bayanganmu. Sunny tidak perlu memanggil Rune untuk mengetahui bahwa dia akhirnya mencapai tujuannya. Setelah menyerap ribuan pecahan bayangan, jiwanya siap membentuk inti bayangan baru. Yang kelima, dia akan menjadi seorang tiran. Kekacauan emosi yang saling bertentangan muncul di hatinya. Tentu saja, Sunny merasakan kegembiraan dan kemenangan, lagi pula, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Bulan-bulan suram dan mengerikan yang ia habiskan di Antartika, menanggung kesulitan dan kekalahan yang mengerikan, menjadikan momen ini mungkin terjadi. Bisa dibilang, ini adalah hadiahnya, jadi, bekas luka tak kasat mata yang ditinggalkannya bukannya sia-sia. Di sisi lain, anugerah ini datang pada saat yang sangat disayangkan. Di masa lalu, Sunny mampu mengatur waktu kemajuannya sedemikian rupa sehingga memungkinkan dia menjalani proses dalam kondisi yang relatif aman. Namun, medan perang tempat ratusan orang yang bangkit berperang melawan pasukan makhluk mimpi buruk yang jatuh dan tiran yang rusak sama sekali tidak aman. Dan yang lebih penting lagi, dia sudah melalui cobaan ini 3 kali. Dia tahu betapa sakitnya hal itu. Dan juga, sial, Sunny melirik ke arah tengkorak kelabang, yang terhuyung akibat hantaman mengerikan yang ditimbulkan oleh panah Sein. Sepotong besar daging hilang dari lehernya, dengan debu tulang dan aliran darah busuk tumpah ke sungai. Evie beberapa saat lagi mencapai kekejian yang terluka itu, tubuh bajanya yang terpahat berkilauan di bawah sinar matahari, dan Kai bersiap menarik busurnya. Salah satu pohon mati telah dihancurkan, yang seharusnya merampas kekuatan paling mengerikan dari Tyrant, namun, hasil pertarungan masih jauh dari kata pasti. Seorang tiran yang rusak tetaplah seorang tiran yang rusak. Sunny merasa Evie, Kai, dan Sein punya peluang bagus untuk menang dari pertarungan itu, tapi dia tidak bisa memastikannya. Jet dan para prajurit yang bangkit sedang berjuang untuk menahan gelombang iblis tulang. Sayangnya, untuk saat ini, Sunny tidak bisa berbuat banyak untuk membantu mereka. Sisa pertempuran bergantung pada pihak lain untuk menang. Saat tanda rasa sakit yang luar biasa muncul di jiwanya, Sunny buru-buru melompat mundur, bersembunyi di antara 2 gundukan tanah yang digali. 2 sosok muncul dari bayangannya, yang satu adalah seekor kuda jantan hitam yang menakutkan, yang lainnya adalah seekor setan kecil kurus. Dia mengertakkan gigi dan melihat bayangannya. "Lindungi aku." Lalu, Sunny terdiam sejenak dan melirik Nigma. Senyuman dingin muncul di bibirnya. "Oh, dan jika bajingan kecil itu melakukan sesuatu yang bodoh, kamu mendapat izinku untuk memakannya, Nigma." Destrier gelap mendengus setuju dengan tenang, sementara imp itu menatapnya dengan kemarahan dan ketakutan yang terkejut. Sunny menyeringai, lalu wajahnya menjadi pucat pasi dan bergoyang. Tangannya terangkat, meraih dadanya. Ini yang terburuk. Penderitaan yang akrab namun tidak kalah mengerikannya membanjiri seluruh dirinya. Sunny untuk sesaat menjadi buta dan tuli, kehilangan kesadaran akan dunia di sekitarnya. Sesuatu muncul dari lubuk jiwanya, merobeknya dengan ujung yang tajam. Siksaan yang dialaminya sungguh luar biasa. Dia telah mengalami rasa sakit ini beberapa kali sebelumnya. Tapi semakin lama semakin tak tertahankan. Jiwa manusia tidak seharusnya memiliki banyak inti. Mereka juga tidak mampu mempertahankannya. Hanya karena aspek ilahi Sunny, jiwanya menjadi lebih kuat, tumbuh luas, dan cukup kuat untuk menahan ketegangan. Namun demikian, hal ini bukanlah sifatnya. Oleh karena itu, kelahiran inti baru membawa serta rasa sakit yang tak terkira, dengan setiap inti yang berturut-turut semakin menyakitkan. Pertama kali Sunny menjalani proses ini, dia benar-benar tidak berdaya, tersungkur di tanah dan meratap seperti binatang yang sekarat. Kali kedua membuatnya berlutut, membuat teriakannya bergema di aula terpencil di kuil kalis yang hancur. Ketiga kalinya, Sunny berhasil tetap diam. Sampai pada titik ketika tubuh Shadow Spawn yang dia tempati mulai berubah juga. Rasa sakitnya semakin hebat dengan setiap inti baru, tapi Sunny juga semakin tangguh. Dia telah melalui begitu banyak hal, dan telah mengalami begitu banyak, perjalanan melalui prosesi mimpi buruk yang tak ada habisnya saja sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Maka kali ini, Sunny bertahan. Dia tidak terjatuh, tetap berdiri. Dia tidak berteriak, namun, dia lupa waktu dan apa yang terjadi di sekitarnya. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang menyiksa dan sensasi ada sesuatu yang lahir di dalam jiwanya. Itu berlangsung selama-lamanya, tapi kemudian, pada akhirnya, keabadian telah berakhir.
Suni sadar dia bisa mendengar lagi. Dia tahu itu karena dia mendengar suara mantra berbisik ke telinganya dengan lembut, bayanganmu sudah selesai. Dan untungnya, rasa sakit itu berakhir. Dia menarik napas dalam-dalam, gemetar. Dia merasa lebih kuat. Tubuhnya menjadi lebih kuat. Sejauh ini, cadangan esensinya telah tumbuh paling pesat. Yang terpenting, dia sekarang memiliki bayangan kelima. Dan, dia adalah seorang tiran. Seorang tiran, Suni menghela napas. Emosi yang rumit menguasai hatinya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berjuang dan mengejar sesuatu yang sering kali tampak tidak terjangkau, dia berhasil menyusul Nevis. Tentu saja, dia masih mendahuluinya dengan jumlah pecahan yang cukup besar, tapi mereka berada di kelas yang sama sekarang. Mereka berdua adalah Ascended Tyrants. Anehnya, Suni tidak terlalu peduli. Dia sangat ingin menjadi sekuat Changing Star sekalipun. Ada banyak alasan baginya untuk memendam keinginan itu, ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Dan sekarang dia telah mencapai tujuan itu. Suni tahu bahwa pemahamannya sebelumnya tentang kekuatan sebenarnya telah salah arah. Jadi, dia tidak terlalu peduli. Tetap saja, rasanya menyenangkan, bisa setara dengannya di atas kertas. Meskipun apa yang tertulis dalam rune yang berkilauan tidaklah begitu penting. Sekarang, untuk hal yang penting, Suni bergeser, menoleh untuk mengamati medan perang. Ada Tyrant lain di dekatnya, dan Tyrant itu merupakan ancaman bagi teman-temannya dan para prajurit. Jadi, makhluk itu harus ditangani.